Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Kang Darman Indonesia, pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang ilmu langkah, yaitu amaliyah para wali Allah. Dan disinilah para wali Allah itu mengamalkan suatu kunci menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan penyaksian dalam perjalanan rohaninya. Tak kala selalu berzikir dan menenangkan, mendiamkan segala keinginannya, yaitu nafsu duniawi. Ya. Sahabat Kang Darman Indonesia, dalam berma'rifatullah justru kita harus benar-benar memahami ilmunya dan kunci untuk mencapai puncak berma'rifat, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perjalanan zikir nafas itu sebagai sarana dalam perjalanan rohani untuk menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Ya. Namun ada kala kita sering terganggu oleh berbagai macam fenomena atau keadaan di dalam perjalanan rohani. Nah, itu dikarenakan kita terlalu mengikuti keinginan dan dilandasi ketidakpasrahan. Nah, disinilah kunci ilmu para wali Allah, yaitu selalu berserah diri dan pasrah hanya kepada Allah. Caranya tidak menginginkan apapun di dalam perjalanan zikir nafasnya. Karena di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas, kita harus melepaskan semua atribut kemanusiaan kita, yaitu akal, pikiran, perasaan. Kita tanggalkan dan kita berserah kepada Allah, terus berjalan dengan zikir nafas. Dan perlu kita sadari siapa yang berzikir dan siapa yang menzikirkan nafas kita, yaitu Allah. Maka sadari Allah yang selalu menggerakkan seluruh makhluk ciptaannya, dan nafas juga adalah makhluk ciptaannya. Nah, yang harus kita sadari adalah Allah yang menggerakkan nafas. Maka itulah salah satu kunci ilmu para wali Allah, yaitu pasrah. Di dalam kepasrahannya, para wali Allah selalu berserah diri untuk mencapai tingkat tertinggi, yaitu ihsan. Di dalam pengamalan zikir nafas, kita harus mempraktekkan kepada perilaku kita sehari-hari seperti para wali Allah, yaitu selalu menebar kebaikan kepada sesama dan saling tolong menolong, saling menasihati, dan selalu menerima apapun nasihat-nasihat dari sesama kita. Nah, jika memang kita sudah berma'rifat kepada Allah, saya yakin dan percaya tidak akan meremehkan kepada siapapun, karena yang dilihatnya adalah Allah dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Nah, itulah suatu perubahan akhlak ketika kita selalu mengamalkan zikir nafas, karena nafsu atau ego
di dalam diri itu terkikis dengan zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Jika masih kita mengikuti ego atau hawa nafsu, berarti ada yang salah di dalam mengamalkan zikir nafas. Apa itu? Kurang kepasrahan kepada Allah. Ini. Kalau kita pasrah kepada Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakin apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah, dan Allah pun akan memberi atau menurunkan suatu pertolongan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, disinilah kita harus benar-benar berserah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan dan daya upaya kita kecuali kekuatan, daya dan upaya Gusti Allah. Pada hakikatnya yang terjadi, yang kita alami semua itu adalah peran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menyaksikan. Nah, sahabat Kang Darman Desa, di dalam perjalanan ataupun laku mengamalkan zikir nafas, kita harus benar-benar menanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti napas yang keluar masuk di hidung kita, dan dilandasi dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Insya Allah, Allah akan selalu menuntun ke jalan yang benar dan akan menurunkan ilham atau ide-ide kepada para pelaku pengamal zikir nafas sadar Allah. Karena kunci ma'rifatullah itu zikir. Zikir yang mana? Zikir yang sadar kepada Allah, yaitu Allah. Sadar dan tersadar, dan akan tertanam suatu kesadaran di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa semua ini adalah milik Allah, bahwa semua ini peran Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita saksikan, dan harus kita sadari. Kita sebagai hamba, sebagai makhluknya, tidak punya apa-apa. Apapun yang ada di hadapan kita itu adalah suatu amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan. Maka marilah kita sama-sama belajar mendekat kepada Allah dengan metode zikir nafas sebagai kunci untuk mencapai ma'rifatullah. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.